Shalom. Dimanapun Anda yang menyaksikan video ini berada, kita berdoa sebentar untuk firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan dalam rangka memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dunia ini. Dan biarlah siapapun saudara-saudara yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini akan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan yang membukakan hati kami masing-masing Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu ini. Ampuni dosa kami dan sucikanlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema perayaan atau ibadah Natal yang saya sampaikan kali ini adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Tema ini saya pilih jelas dengan maksud dan tujuan tertentu. Dan kata yang saya pilih dari ayat ini adalah kata hari ini. Tentu saja kalau kita menerima suatu janji dari satu teman atau siapapun yang mau melakukan sesuatu tetapi dengan catatan besok atau kapan saja. Nah, tentunya kita tidak senang dengan janji yang demikian. Kalau bisa janji itu dilaksanakan hari ini, artinya ada satu kepastian akan realisasi daripada janji itu. Nah, demikian juga dengan tema hari ini. Hari ini itu memberi satu kepastian. Contoh seorang pemuda misalnya menyampaikan kata hatinya kepada seorang gadis pilihannya. Will you marry me? Apakah kamu bersedia menikah dengan aku? Nah, kalau gadis itu menjawab, kapan saya harus menjawab? Apakah jawaban yang lalu? Apakah sekarang, hari ini ataukah besok? Pastilah pemuda itu menjawab dengan tegas, hari ini. Mengapa? Karena kata hari ini mengandung suatu kepastian. Bukan masih berupa harapan, masih ragu-ragu atau mudah-mudahan. Nah, beberapa waktu yang lalu ada satu berita info yang cukup mengagetkan. Yang saya sempat baca di YouTube, bahwa pertambahan jumlah orang Kristen atau orang percaya tahun-tahun belakangan ini dikatakan bertambah minimal rata-rata 1 juta per tahun. Dan itu pertambahan hanya karena dari perpindahan keyakinan, perpindahan orang yang beragama lain masuk ke dalam agama Kristen. Berubah keyakinan mereka. Nah, ketika ditanya, beberapa dari mereka dicoba diteliti, maka jawabannya, kami pindah keyakinan ke keyakinan Kristen oleh karena ada kepastian di dalam keyakinan Kristen. Kepastian untuk diselamatkan dan kepastian untuk masuk surga. Dan bukan hanya mudah-mudahan, semoga, atau mungkin saja, atau saya tidak tahu apakah saya akan masuk surga atau tidak. Itu terserah kepada Tuhan, itu hak Tuhan. Kira-kira demikian jawaban mereka. Mereka tidak mau yang masih abu-abu, mereka mau yang pasti.
kepastian keselamatan, kepastian untuk masuk surga. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Berita Natal memberi jawab adanya kepastian akan hal yang teramat sangat penting ini. Video yang sebentar akan kita saksikan tentang berita Natal ini pendek saja, hanya sekitar 3 menit. Mari kita saksikan. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu, kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba, tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Janji keselamatan telah Tuhan Allah berikan sejak manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Allah berkata bahwa keturunannya, maksudnya keturunan daripada perempuan ini, lebih tepat sebenarnya adalah benih. Benih daripada perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Ini berbicara tentang Mesias Yesus yang terjadi bukan karena benih laki-laki, tapi karena Roh Kudus. Benih perempuan ini dikatakan akan meremukkan kepalamu. Kejadian 3 ayat 15. Nah, inilah janji Allah
untuk mengirimkan Mesias, sang juru selamat itu, yang akan mematahkan kuasa iblis, kuasa kegelapan itu. Nah, sementara menantikan akan terrealisasinya janji akan datangnya sang Mesias atau juru selamat ini, maka dari sejak saat itu dalam perjanjian lama, Allah terus menerus mengutus atau memilih dan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan, untuk mengajarkan, untuk mengingatkan manusia, khususnya umat Allah, orang Israel, orang Ibrani khususnya, untuk senantiasa ingat akan janji kehadiran sang Mesias ini. Termasuk juga Maria, Yusuf, Elizabeth, dan Zakaria. Termasuk golongan ini. Dan merekalah juga, mereka inilah yang akan mendapatkan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Para gembala yang merupakan golongan orang pinggiran, orang miskin, orang yang tidak terpelajar, katakanlah demikian, yang hidupnya sangat sederhana, mereka tidak memiliki domba-domba sendiri, tetapi mereka menjadi orang-orang upahan daripada orang-orang kaya yang memiliki domba-domba itu. Mereka pada waktu malam menggembalakan domba-dombanya di padang Efrata yang tidak jauh dari kota Bethlehem. Nah, tiba-tiba di malam yang gelap itu datanglah malaikat dengan terang, dengan cahaya yang terang. Malaikat itu disebut di sini namanya Gabriel. Dan Gabriel ini memberitakan satu berita yang luar biasa yang sudah lama dinanti-nantikan oleh banyak orang, khususnya orang-orang Ibrani dan orang-orang Israel itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dan seterusnya. Bagaimana tidak luar biasa? Boleh dibilang tidak ada seorang pun yang pernah mengalami hal ini, apalagi setelah Gabriel menyampaikan berita yang luar biasa ini, kemudian disertai, disusul dengan para malaikat dengan jumlah yang besar. Dan malaikat ini memuji-muji Allah dengan suara yang indah sekali. Waduh, seandainya lagu yang dinyanyikan oleh para malaikat ini direkam, betapa indahnya, betapa bahagianya kita bisa mendengar paduan suara daripada para malaikat ini. Tapi paduan suara yang disampaikan oleh gereja sudah cukup indah buat saudara dan saya, bukan? Nah, bagaimana tidak luar biasa? Bukan hanya yang memberitakan luar biasa, tapi berita yang disampaikan juga luar biasa. Seperti tadi saya sampaikan, disertai dengan para malaikat yang berjumlah besar dan memuji-muji Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana? Bagaimana dengan sikap para gembala ini? Apakah mereka diam saja setelah malaikat-malaikat itu pergi? Tidak, pasti tidak. Mereka dikatakan di sini, mereka segera menuju ke Bethlehem sebagaimana yang disampaikan oleh Gabriel tadi. Berita yang luar biasa itu. Mereka tidak mau membuang kesempatan. Mereka tidak mau menunggu sampai hari esok. Tidak. Tapi saat itu juga mereka segera pergi untuk mencari bayi Yesus yang telah dilahirkan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, untuk menemui bayi Yesus seperti yang diberitakan oleh para malaikat tadi,
mereka sesuai dengan informasi atau direction yang sudah disampaikan oleh malaikat tadi, mereka masuk ke dalam satu kandang binatang di kota Bethlehem. Dan mereka dengan sukacita menemui sang bayi itu sama persis dengan apa yang diberitakan oleh para malaikat. Bahwa bayi itu dibendung dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan sikap kita? Apakah sama seperti dengan para gembala yang tidak melepaskan atau membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Nah, saudara-saudara, ini ada beberapa firman Tuhan yang menyebutkan bahwa Tuhan Allah dan Tuhan Yesus di dalam memberikan janji kepada umatnya, kepada orang-orang, kepada dunia ini, tidak menunggu-nunggu besok, lusa, atau kapan saja, tidak. Tapi dikatakan hari ini. Kalau dikatakan hari ini berarti itu hari pada saat ini. Sedangkan kalau kemarin menunjukkan hal yang sudah terjadi. Sedangkan kalau besok itu berarti sesuatu yang masih merupakan harapan. Masa depan yang mungkin terjadi, mungkin tidak. Tetapi hari ini menunjukkan peristiwa yang sudah terjadi. Suatu kepastian. Nah, mana yang Anda pilih? Sekali lagi di sini disebutkan bahwa para gembala tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Segera mereka pergi meninggalkan domba gembalaannya dan pergi ke Bethlehem sebagaimana diberitakan oleh malaikat tadi untuk menemui sang bayi yang adalah juru selamat seperti yang diberitakan oleh malaikat tadi. Mereka begitu bergembira, tahu dengan sukacita yang besar dan menceritakan kepada Maria dan Yusuf apa yang mereka alami di padang Efrata dengan malaikat tadi. Nah, pada waktu mereka pulang dikatakan mereka pulang dengan sukacita yang besar dan mereka memuji-muji Allah untuk peristiwa yang sudah terjadi, untuk peristiwa yang mereka sudah alami. Pastilah para gembala ini setelah dia pulang mereka pasti akan menceritakan kepada keluarganya atau pada teman atau siapapun yang mereka temui tentang peristiwa yang terjadi atas diri mereka dan bahwa mereka sudah bertemu dengan Mesias, sang juru selamat itu. Janji Allah serta Tuhan Yesus seringkali berlaku hari ini. Bukan besok atau entar. Tidak. Beberapa contoh ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, atau calon murid-muridnya, di pantai Galilea, Tuhan Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku." Kata ini berarti, ayo hari ini, sekarang ini, segera mengikut aku. Sebab engkau akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Ketika Tuhan Yesus melihat Sakius yang ingin bertemu dengan dia sedang naik pohon. Dan Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus segera berkata, "Turunlah hai Sakius. Hari ini aku harus bermalam di rumahmu." Lukas 19 ayat yang kelima. Kepada seorang penjahat yang disalib di sampingnya. Dan penjahat itu bertobat serta minta kepada Tuhan Yesus untuk mengingat dia pada waktu dia kembali
kekerajaannya. Maka Tuhan Yesus langsung berkata bahwa pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Penulis Ibrani dalam Ibrani 4 ayat 7 dikatakan, hari ini jikalau engkau mendengar suaraku, janganlah engkau mengeraskan hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kepastian keselamatan serta hidup kekal bukan untuk dinikmati nanti di surga setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi sudah Anda dan saya dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah kita nikmati, sudah kita alami. Sementara kita hidup di dunia ini. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Perhatikan kata di sini. Dia sudah berpindah dari maut kepada hidup. Jadi bukan nanti. Kehidupan baru, kehidupan di dalam Tuhan Yesus terjadi segera sesaat setelah seseorang percaya. Dan dia sudah pindah daripada maut kepada hidup. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai orang-orang percaya mempunyai dua kewargaan. Kewarganegaraan atau kewargaan. Yang pertama tentu saja kita adalah warga negara Indonesia, WNI. Tapi kewargaan yang kedua adalah warga kerajaan surga. Seperti dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Sebab kewargaan kita sudah ada di dalam surga. Nah, kalau WNI, warga negara Indonesia, kita mempunyai kartu WNI bukan? Tetapi kalau warga kerajaan surga, kartu apa yang kita miliki? Apakah kartu baptis? Apakah kartu keanggotaan gereja? Tidak. Tanda bahwa kita adalah warga kerajaan surga adalah iman kita. Iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 ayat 8. Kamu diselamatkan oleh imanmu. Nah, saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kesaksian. Mungkin tidak ada yang ingat bahwa hari ini saya berulang tahun. Ulang tahun apa kalau saudara pernah mendengar ulang tahun? Yaitu ulang tahun saya masuk rumah sakit persis 1 tahun yang lalu. Selama 2 atau 3 minggu pertama saya menderita luar biasa. Khususnya setiap malam saya merasa seperti di dalam neraka dunia. Menderita luar biasa. Badan saya terasa dingin. Saya bergetar, merasa dingin sekali, gemetaran saya. Terus menerus terasa itu, khususnya setelah hampir tengah malam. Lalu juga saya, bahasa Jawanya itu ceguken, terus menerus ceguken. Nah, bagaimana bisa tidur kalau ceguken terus, bukan? Juga sering kali saya merasa tersedak atau bahasa Jawa lagi keselak. Nah, pada waktu keselak itu untuk beberapa detik itu saya sampai tidak bisa nafas ya, sampai seperti mendelik begitu. Nah, seperti tercekik nafas saya. Mata melilik, mata melotot. Dan pada waktu saya menderita ini pas ada Bu Betty yang
yang sempat mengunjungi saya, dia sampai ketakutan. Dia sampai lari keluar untuk cari suster, takut kalau terjadi apa-apa dengan saya. Nah, itu terjadi hampir tiap malam dan minimal selama 2 jam. Jadi tidak mungkin saya bisa tidur dengan baik. Nah, sampai ada suatu malam saya sudah tidak tahan lagi. Saya menderita sakit itu sampai saya bilang sama istri saya yang di samping saya, tolong panggil Pak Paulus. Mungkin ini sudah waktunya bagi saya. Karena memang sebelumnya saya sudah pesan kepada Pak Paulus untuk nanti kalau saya dipanggil Tuhan, tolong kuburkan jenazah saya di Jepara, jangan di Mumbul. Ya, dan saya sudah juga pesan pada beliau untuk mengutip satu ayat dari Alkitab untuk dituliskan dalam pusara atau di dalam makam saya nanti. Waktu itu kemudian istri saya mencoba memanggil suster yang jaga, dan oleh suster kemudian saya diberikan satu pil untuk mengurangi sakit saya, itu paracetamol kalau tidak salah, sambil dipijit-pijit oleh kaki saya oleh istri saya. Puji Tuhan bahwa saya bisa tidur sejenak. Mungkin 2 jam atau 3 jam. Dan ketika saya bangun, saya merasa seperti, waduh, saya ini sepertinya sudah di surga ini. Karena pada waktu itu saya sudah menyerahkan hidup saya, Tuhan terimalah rohku. Ya, aku sudah tidak tahan lagi. Saya siap untuk pulang kembali ke surga. Tapi puji Tuhan, pagi itu ternyata kok masih di rumah sakit begitu. Saya berpikir rupanya rumah yang Tuhan siapkan untuk saya belum selesai. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau aku sudah ke surga menyiapkan rumah bagimu dan sudah selesai, saya akan kembali. Berarti kalau Tuhan Yesus belum kembali atau saya belum diangkat, mungkin ini perasaan saya saja, rumah saya belum selesai. Atau tugas saya belum selesai, saya disuruh kembali lagi ke dunia untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada saya. Nah, maksud saya tidak takut. Saya tidak takut mati, terus terang. Ya. Ada kepastian keselamatan dalam hidup saya, dalam iman saya. Karena janji Tuhan Yesus seperti yang tadi saya bahas. Hari ini, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, engkau masuk atau engkau sudah terdaftar sebagai anggota kerajaan Allah. Bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema hari ini telah lahir bagimu juru selamat, memberikan kepastian akan hidup yang kekal. Dan kepastian inilah yang mengubahkan cara hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Masalah apapun, kesulitan apapun yang saudara dan saya alami, atau sakit, penyakit apa saja yang ringan, yang berat, yang sepertinya tidak ada harapan sama sekali pun, tidak akan menggetarkan atau menakutkan kita. Sekali lagi karena adanya kepastian keselamatan. Sebagaimana dengan berjuta-juta orang yang beragama lain, keyakinan lain yang memeluk kekristenan karena adanya kepastian itu. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan tetap menyertai kita sampai puncaknya, bersama-sama di dalam kedamaian di surga. Nah, karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada peristiwa Natal ini, pastikan bahwa Anda sudah memiliki kepastian keselamatan. Jangan kalau orang bertanya kepada Anda, apakah Anda selamat? Wah ya, saya tidak tahu. Saya ragu-ragu, mungkin ya, mungkin tidak.
Itu hak Tuhan, terserah Tuhan nanti yang menentukan. Ya, jadi sekali lagi saya tidak tahu, terserah Tuhan. Sayang sekali saudara. Kalau kita sebagai orang percaya tidak punya kepastian keselamatan, keyakinan akan kepastian keselamatan itu, kita sama seperti orang yang beragama lain. Dan itu merupakan kerugian yang besar. Tetapi Natal yang kita nikmati saat ini memberikan kepastian. Sebab malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu, bagi saudara dan bagi saya, juru selamat. Nah, karena itu saudara, mari kita menyambut Natal. Mari kita menyambut bayi Yesus sang juru selamat itu di dalam hidup kita. Sehingga kita punya cara hidup yang berbeda. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Dan kita mengalami damai dan tidak akan mengalami penderitaan atau putus asa karena ada penderitaan yang kita alami, masalah dan sebagainya. Karena Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin.